masih banyak orang yang belum sadar tentang akan pentingnya menjaga lingkungan. Terus selain itu juga yang paling penting tuh, yang pertama, bagaimana caranya antara masyarakat dan pemerintah itu tuh bisa inline gitu. Perwakilan dari Pandawara bisa menceritakan sedikit. Halo, kenalin aku Rafli dari Pandawara Group. Aku Agung dari Pandawara Group. Ya, sedikit cerita, jadi kita adalah sekelompok anak muda yang awalnya teman SMA gitu, sekarang bercita-cita untuk menjadi pegiat lingkungan lah ataupun aktivis lingkungan. Ingin mencoba Ya, ingin mencoba. apa ya? Berkontribusi untuk lingkungan dan Indonesia terutama. Nah, selain kita berdua di sini, Pandawara tuh ada berlima dan teman kita ada Gilang, Rifki dan Ihsan. Masalah sampah di sungai ataupun di perairan ataupun laut dan lain-lain itu banyak banget, kompleks masalahnya tuh. Yang pertama dari segi kesadaran, masih banyak orang yang belum sadar tentang akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama kayak kenapa sih kita harus pilih-pilih sampah, terus kenapa sih kita harus buang sampah tuh pada tempatnya, dan masih banyak orang tuh belum paham. Terus selain itu juga ada juga masalah tentang fasilitas kebersihan. Fasilitas kebersihan mungkin untuk saat ini kita lihat masih belum merata. Jadi ada satu tempat tuh mereka udah aman dari segi fasilitas kebersihan, ada juga yang emang mereka tuh belum aman dari segi fasilitas kebersihannya. Ditambah lagi mungkin sama banyak bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas air tuh, jadi udah banyak sampah tuh di sungainya, ditambah lagi ada bangunan, jadi banyak nyangkut dan bisa menimbulkan banjir dan sebagainya gitu. Banyak juga oknum yang emang sengaja buang sampah ke sungai ataupun pantai, karena kita sering lihat ataupun kita sering menemukan kayak kok satu sungai ini ataupun kok satu pantai ini tuh sampahnya tuh satu jenis gitu ya. Itu kan jadi apa ya? Jadi pertanyaan juga ke kita, dan kita coba untuk menelusuri ini apa sih penyebabnya, ini apa sih. Dan selain itu juga mungkin masalah sampah tuh ya kalau bisa dibilang lebih kompleks tuh lebih masuk ke ekonomi juga, karena banyak juga orang yang kenapa mereka buang sampah sembarangan, dan pada saat kita tanya tuh oh ternyata mereka nggak punya biaya iuran sampah yang kayak gitu, dan itu menjadi apa tantangan juga bagi kita. Kalau itu pengalaman ya, kita banyak sering nemuin sampah-sampah yang gak seharusnya dibuang ke sungai gitu. Contoh kayak furnitur, apalagi limbah medis segala macam itu sering banget kita temuin di sungai. Dan juga mungkin ya contoh kayak yang mungkin bisa dilihat di video-video Pandawara Group, kita banyak nemuin barang-barang yang gak seharusnya ada di sungai gitu. Terus kalau aku pribadi yang paling menarik tuh pada saat kita coba membuktikan apakah orang Indonesia tuh mereka tuh nggak peduli sama lingkungan atau mereka tuh peduli gitu. Dan kita coba buktikan dengan kita buat kegiatan waktu itu di beberapa pantai yang kita bersihkan. Itu kita coba ajak mereka, ternyata mereka pada mau kok gitu ikut. Dan waktu itu kurang lebih per satu titik pantai itu kurang lebih 5.000 orang, dan yang paling banyak tuh di Cirebon itu 10.000 orang dalam 2 hari. Oh berarti ternyata orang Indonesia tuh mereka mau kok untuk peduli ataupun berkontribusi. Tapi yang jadi PR-nya tuh mereka mau kalau misalkan ada pelopor yang bisa diterima baik oleh mereka gitu. Kalau di lapangan sih sebenarnya ya contoh kayak program-program yang sudah kita jalanin, kayak kita mengadopsi sungai, jadi kita mencegah si sampah mengalir ke sungai yang lebih besar dan berakhir di laut gitu kan. Jadi kita coba hadang sampah-sampah ini tuh di sungai-sungai kecil sebelum masuk ke dalam sungai besar ataupun laut nanti pada akhirnya gitu. Dengan cara kita halangi dengan trash barrier yang selama ini yang kita udah adopsi juga di beberapa titik sungai dan udah dipakai juga si trash barrier ini, dan memang ini cukup efektif gitu dan mengurangi juga kayak bencana-bencana di daerah-daerah yang kita adopsi gitu. Yang biasanya sering kena banjir juga jadi berkurang gitu. Bagaimana caranya antara masyarakat dan pemerintah itu tuh bisa inline gitu, bisa nyambung gitu. Karena yang jadi masalah yang paling pokok, masyarakat tidak percaya ke pemerintah, mungkin pemerintah juga sebaliknya. Dan gimana caranya kita dari Pandawara Group tuh bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Meskipun itu tetap perlu kolaborasi dan lain-lain, dan
kolaborasi itu tuh sangat penting gitu. Apalagi pemerintah sebagai regulator yang mereka pemegang regulasi dan masyarakat sebagai eksekutor gitu. Dan kalau misalkan regulator kurang apa maksudnya tuh tidak membuat aturan yang pas, mungkin dari masyarakat bisa apa memberikan masukan ataupun saran. Begitupun sebaliknya gitu sebagai eksekutor, dan perlu apa namanya tuh kayak misalkan sudah berjalan tuh monitoringnya juga harus benar gitu. Jadi itu mungkin salah satu solusi juga untuk saat ini. Sejauh ini sih udah ada 11 mungkin yang udah kita adopsi sungai-sungai. Terutama di Bandung Raya ya, kita adopsi karena di domisili kita sendiri. Dan kalau misalkan yang pakai trash barrier terbaru yang kita pakai dari Barakuda Marin, itu kita baru 2 sungai yang kita adopsi pakai ya trash barrier. Tentunya kalau pengalaman aku, karena aku juga yang masang tadi di sungai, tentunya lebih gampang banget, simple, dan gak butuh banyak banget tenaga sejujurnya kalau misalkan pakai si Barakuda ini. Dan aman banget pasti sama apa kan, karena pengalaman kita di trash barrier yang dulu itu rancangan kita sering beberapa kali juga pernah kena maling, karena diambil, dicuri gitu, karena mungkin kita masih belum siap dengan produknya mungkin ya. Dan dengan adanya si Barakuda Marine ini kita udah kayak kejamin banget, karena ada extra locknya gitu kan. Karena susah kita juga kalau misalkan udah dipasang terus pengen dibongkar tuh emang susah banget gitu, apalagi buat orang yang belum pernah megang gitu kan, jadi bakal lebih susah, ekstra banget. Dan kalau ada oknum maling ya, itu betul. mereka harus bawa kan semuanya kan? Jadi kelihatan kan? Ya pasti kelihatan deh itu bakal kayak susah. Dan ini tuh bikin apa ya, teknis pembersihan juga makin efektif gitu, karena cocok banget buat di sungai-sungai yang dalam gitu, yang kita gak bisa terjun langsung ke lapangan. Jadi kita bisa berdiri di atas si dermaganya itu buat langsung ngambilin sampah dari darat, dari atas. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu solusi ya, karena kita juga menyadari bahwa kesadarannya masyarakat akan terhadap kebersihan lingkungan terutama di sungai itu masih minim dan rendah, dan itu masih harus ditingkatkan lagi edukasinya. Dan ya dengan memasang trash barrier ini tuh bisa jadi salah satu solusi gitu, selain kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan yang lainnya gitu. Jadi itu salah satu solusi yang cukup penting di Indonesia. Jadi kita nggak bisa pilih salah satu, oh kita harus pilih edukasi nih, oh kita harus pilih clean up-nya nih, oh itu nggak bisa, karena semuanya berbarengan. Dan kenapa nggak bisa, kayak contoh misalkan, ya meskipun beberapa orang ataupun beberapa komunitas mereka fokus di satu side mereka, yaitu bagus juga. Tapi kalau di Pandawara Group kita lihat, kalau misalkan berbarengan kayaknya lebih oke itu. Lebih oke-nya tuh kita paham tentang di lapangannya, dan kita paham terhadap kayak edukasinya tuh seperti apa. Karena nggak bisa kayak gimana ya? Menjalankan salah satu. Mungkin kalau fitur unggulan dari Barakuda Marine sendiri menurut aku banyak banget ya, karena salah satunya kita bisa berdiri di atas si trash barrier-nya, terus ngambilin sampah jadi lebih efektif, terus si setiap 1 meter persegi tuh bisa nampung bobot kurang lebih 350 kilo, itu udah sangat membantu banget. Terus kita juga bisa bikin bukan hanya buat penghalang trash barrier gitu, kita juga bisa bikin platform buat ngangkut sampah dari misalkan dari trash barrier ke daerah tempat kita ngumpulin sampah itu gitu, kita bisa pakai itu dijadiin platform gitu, gampang, jadi ngambang di air gitu, ditarik doang kayak perahu gitu. Jadi kita pilih Barakuda mungkin yang pertama nggak gampang rusak mungkin. Betul. Ya, nggak gampang rusak, terus produknya bagus juga, terus gampang banget dipasangnya. Yang paling penting tuh ya bagus, gak gampang rusak, dan emang mempermudah sih, simple sih kayak gitu, karena emang produknya bagus ya, kita mau nggak mau ya harus pakai kayak gitu. Dan itu membantu dari segi lapangan pada saat kita pembersihan gitu, teknis. Mungkin satu kata dari kita buat Barakuda ya mempermudah kita di lapangan gitu, mempermudah pembersihan. Jadi mudah kalian yang pembersihan di sungai itu ribet, A B C D dan lain-lain, harus gini harus gitu. Oh enggak, kalau pakai Barakuda mempermudah. Kalian bisa ambil sampahnya itu dari atas, terus gak terlalu ribet juga gitu. Buat
mindahin sampah dari sungai. Gampang, Bisa mempermudah. dijadiin platform segala macam itu. Jadi intinya mah mempermudah lah. Mempermudah intinya, jadi nggak usah banyak alasan kalau Iya. misalkan Kalau kita kalian sungainya dalam, nah, kita nah, bisa berdiri di bisa atas. berdiri di atas. Jadi Wah, ininya banyak alasan. nggak usah banyak alasan, beli, pasang, tinggal rasain, cobain langsung. Bergerak dulu lah sebelum kita kena musibah itu sendiri gitu, karena contoh kayak Pandawara sendiri juga, kita setelah menerima dari akibat itu, kita setelah jadi korban kita baru tergerak gitu Ju. Kita kasih saran sama kalian, mulailah bergerak, jangan dulu kita tunggu jadi korban itu dulu gitu, jadi bergerak aja dulu gitu. Bener, kurang lebih kayak Rapli kayak gitu. Kita juga salah satu penyesalan kita tuh, kenapa kita gerak tuh setelah kita jadi korban gitu. Padahal bagusnya tuh kita gerak sebelum kita jadi korban, karena kita nggak tahu tuh efek ataupun akibat setelah kita dapat musibah ataupun bencana apakah bisa diperbaiki atau tidak gitu. Kan yang paling bahaya tuh tidak bisa diperbaiki kan. Kayak contoh beberapa tempat yang emang rusak karena ulah oknum manusia tuh merusak lingkungan dan lain-lain. Mari teruskan aksi untuk menjaga sungai di Indonesia. Salam Barakuda.